Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil RPP saya. Yang pertama untuk identitas sekolah SMK Negeri 1 Bancak, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian alokasi waktu, apakah sudah benar cara menuliskannya, 12 kali 45 menit selama 3 pertemuan, nanti rencananya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya 3.15 menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Untuk indikator pencapaian kompetensi ada 2. Yang pertama mengidentifikasi aspek makna teks biografi, yang kedua mengidentifikasi kebahasaan teks biografi. Selanjutnya untuk KD keterampilan ada 4.15 menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulis. Untuk indikator pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama menyusun kerangka teks biografi, 2. menulis teks biografi sesuai dengan struktur dan kebahasaan, 3. mempresentasikan teks biografi yang sudah dibuat. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model Think Pair Share, peserta didik dapat 1, ini berarti dihapus nawon nggih, mengidentifikasi aspek makna teks biografi dalam teks biografi yang diberikan guru, mengidentifikasi kebahasaan teks biografi dalam teks biografi yang diberikan guru, menyusun kerangka teks biografi dengan bahasa sendiri, menulis teks biografi sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks biografi. Yang kelima, mempresentasikan teks biografi. Materi pembelajaran, materi tentang teks biografi. 1. Pengertian teks biografi. Nugraha berpendapat bahwa biografi adalah sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Bisa berbentuk beberapa kata, beberapa baris kalimat, atau bisa juga dalam bentuk buku. Biografi ditulis dalam bahasa, tutur, atau gaya bercerita yang menawan dan mendekatkan antara pembaca dan tokoh yang disosokkan. Harahap menyatakan bahwa biografi yaitu penelitian terhadap seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran dan idenya, dan pembentuk watak tokoh tersebut selama hayatnya. Dengan demikian, teks biografi adalah tulisan yang isinya menceritakan kehidupan seseorang, baik tentang riwayat, watak, dan pemikiran hidup tokoh yang ditulis. Manfaat menulis teks biografi. Sukirno berpendapat bahwa manfaat menulis teks biografi adalah dapat mengenal dan mengisahkan kehidupan seseorang untuk diketahui oleh orang lain. Berikut manfaat menulis teks biografi. 1. Dapat mengenal dan mengisahkan kehidupan seseorang untuk diketahui oleh orang lain. Melalui menulis biografi, kita bisa mencatat hal-hal setelah mewawancarai tokoh yang ditulis. 2. Apabila penulis menyusun biografi orang yang sukses, memiliki jasa pada bangsa dan negara, maka biografi itu akan dibaca oleh banyak orang dan penulis dapat ikut terkenal. 3. Penulis juga menjadi belajar menulis autobiografi atau kisah hidupnya sendiri. Saat penulis ingin menulis autobiografi dan sudah terbiasa menulis biografi orang lain, maka tulisan akan baik dan menarik. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama adalah orientasi, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua, kejadian penting, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Yang ketiga, reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Ciri kebahasaan teks biografi. Yang pertama, kata hubung atau konjungsi.
Konjungsi berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Selain itu, kata hubung juga berfungsi untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jika kata hubung tersebut berfungsi sebagai penghubung kata dalam satu kalimat, kata hubung itu disebut konjungsi intrakalimat. Seperti dan, tetapi, lalu, kemudian. Sementara itu, jika kata hubung tersebut menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, kata hubung itu disebut konjungsi antar kalimat. Misalnya, akan tetapi, meskipun demikian, oleh karena itu. Yang kedua, pronomino atau kata ganti. Pada penulisan biografi, kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Ia, atau dia, atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang ketiga, kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya belajar, membaca, berjalan, melempar. 4. Keterangan waktu, aktivitas, dan tempat. Misalnya peristiwa kelahiran Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. 5. Adjektiva, untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah dan merupakan. Nomor 6, kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, diberi, ditugaskan, dan dipilih. 7. Kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Metode pembelajaran menerapkan metode pembelajaran menggunakan model think, pair, share. Media dan bahan. Media, video pendek yang berjudul Kisah Inspiratif Mas Menteri Pendidikan Indonesia sekaligus pendiri Gojek. Diunduh dari YouTube Aku Paham. Video tersebut dibuat pada 28 Maret 2022 dan diunduh pada 25 November 2022. Alat dan bahan: papan tulis, spidol, laptop, proyektor, speaker. Sumber belajarnya Zuhairi DKK tahun 2017, buku siswa Bahasa Indonesia kelas 10 revisi tahun 2017, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbank Kemendikbud. Untuk kegiatan pembelajaran ini saya baru membuat yang untuk KD keterampilan. Pertama, langkah-langkah pembelajaran yang pendahuluan. 1. Guru melakukan pembukaan dengan salam, kemudian peserta didik menjawab salam. 2. Guru mengondisikan kelas. 3. Guru dan peserta didik berdoa untuk memulai pembelajaran. 4. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Terus kegiatan inti. 1. Peserta didik membaca dan memahami materi, pengertian, manfaat, struktur, dan kebahasaan teks biografi. 2. Peserta didik mencatat hal-hal yang dianggap penting selama pembelajaran. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang isi, struktur, dan kebahasaan teks biografi. Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang pengetahuan mereka mengenai tokoh di Indonesia. 5. Peserta didik diberi penjelasan mengenai model pembelajaran think, pair, share. 6. Peserta didik mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks biografi. Menyusun teks biografi menggunakan model pembelajaran think, pair, share. Yang bagian pertama yaitu think, peserta didik mengamati daftar riwayat hidup Nadiem Makarim yang ditayangkan oleh guru. Kemudian berdasarkan video yang ditayangkan guru, peserta didik secara individu diminta untuk berpikir tentang pola penyusunan daftar riwayat hidup tersebut menjadi teks biografi secara tepat dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Selanjutnya, berdasarkan video yang ditayangkan guru, peserta didik juga diminta untuk berpikir tentang pendapat mereka mengenai tokoh. Bagian yang kedua yaitu pair. Peserta didik berpasangan dengan teman sebangku. Bagian ketiga, share.
Peserta didik menyampaikan informasi tentang Nadiem Makarim dengan pasangan masing-masing. Selanjutnya, peserta didik bertukar informasi dengan pasangan masing-masing untuk melengkapi informasi sebagai kerangka menulis teks biografi. Selanjutnya, peserta didik secara berpasangan menulis biografi Nadiem Makarim di aplikasi Canva. Untuk bagian penutup, 1. Peserta didik menyimpulkan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Peserta didik melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik berupa pembelajaran pertemuan selanjutnya, yaitu mempresentasikan teks biografi yang sudah ditulis bersama pasangan masing-masing. Untuk penilaian, untuk bagian yang penilaian pengetahuan belum, ini baru yang keterampilan. Tekniknya adalah penugasan, bentuknya produk. Untuk instrumen kisi-kisi belum. Instrumen soal, 1. Simak dan pahami video tentang Nadiem Makarim. 2. Buatlah teks biografi sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Kunci jawaban objektif berdasarkan hasil tulisan siswa. Untuk rubrik penilaian, yang pertama tentang isi teks biografi. Ada 4 kriteria. 1. Sangat baik. Sangat baik itu meliputi informasi tentang tokoh dalam teks biografi sangat memadai. Informasi yang disajikan sangat relevan dengan data tokoh. 3. Permasalahan atau peristiwa penting yang dialami tokoh dipaparkan dengan baik. Untuk kriteria baik, yang pertama, informasi tentang tokoh dalam teks biografi cukup memadai. 2. Informasi yang disajikan cukup relevan dengan data tokoh. 3. Permasalahan atau peristiwa penting yang dialami tokoh dipaparkan cukup baik. Untuk kriteria sedang, informasi tentang tokoh dalam teks biografi kurang memadai. 2. Informasi yang disajikan kurang relevan dengan data tokoh. 3. Permasalahan atau peristiwa penting yang dialami tokoh dipaparkan kurang baik. Untuk kriteria kurang baik, yang pertama, informasi tentang tokoh dalam teks biografi tidak memadai. 2. Informasi yang disajikan tidak relevan dengan data tokoh. 3. Permasalahan atau peristiwa penting yang dialami tokoh tidak dipaparkan dengan tidak baik. Untuk struktur teks biografi, ada 4 kriteria. Yang pertama, sangat baik. Sangat baik untuk penulisan sesuai dengan struktur teks biografi. Ada orientasi, peristiwa, dan reorientasi secara lengkap dan sistematis. Untuk kriteria baik, salah satu struktur teks biografi tidak lengkap. Untuk kriteria sedang, hanya terdapat 1 struktur teks biografi saja. Untuk kriteria kurang baik, tidak memiliki struktur teks biografi. Kemudian untuk yang kebahasaan teks biografi ini mohon maaf, belum saya buat, Ibu. Jadi hanya sampai di sini saja yang sudah saya buat. Demikian presentasi dari saya. Ini masih banyak kurangnya, jadi saya mohon masukan dari teman-teman, Bu Ani dan Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Resa. Monggo teman-teman yang mau menanggapi. Bu Twinur, monggo langsung saja. Iya Bu, terima kasih untuk Bu Resa. Iya. Bu, ini untuk materi pembelajarannya Ibu gabung jadi satu seperti itu ya? Iya, ini masih begini Bu. Saya juga bingung ini. Kan kemarin Bu Ani kan bilangnya di lampiran nanti ada ya. Berarti apakah ini baiknya ditaruh di lampiran saja? Nah, itu. Karena punya saya kan saya lampirkan, tidak saya jadikan satu dengan RPP ini. Berarti kalau begitu di bagian materi pembelajaran ini cukup ditulis materi biografinya tentang misalnya struktur, kebahasaan gitu Bu. Terus ini penjelasannya dan lain-lain ditaruh di lampiran, gitu saja. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, mungkin teman-teman yang lainnya apakah juga seperti ini atau terlampir di belakang? Karena kalau para punya saya untuk materinya itu kalau dijadikan satu dengan RPP itu terlalu banyak gitu. Apakah seandainya dilampirkan itu boleh
materi yang tersendiri. Terlampir, Bu. Kalau misalnya berarti ini buatan di sini ya, Bu ya? Nah, Terlampir. Nanti Ini yang tidak dituliskan di di sini. situ adalah poin-poinnya saja, Ibu. Berarti nganu struktur ngoten ya Ibu ya? Iya, sesuai dengan Struktur materi yang akan Kebahasaan. disampaikan, dipelajari oleh siswa itu. Oh, nggih. Berarti ini tinggi. sepertinya kalau untuk poin-poinnya atau Bu Desa, Ya. ini sepemahaman saya ya, misalnya ini materi teks biografi ya, strukturnya biografis, pengertian teks biografi seperti apa, strukturnya seperti apa, mungkin seperti itu dan sebagainya, poin-poinnya saja. Biografi. Terus struktur teks biografi. Salah. Tapi itu kan sudah dipelajari di KD sebelumnya, Ibu. Nggih, Bu. Identifikasi kan sudah disampaikan. Maka ini menjadi pembelajaran lanjutan kan? Nggih. Iya, berarti langsung apa yang akan dipelajari di pembelajaran itu nanti kalau panjenengan tuliskan berarti nanti mengulang kembali materi yang dipelajari sebelumnya. Kan untuk yang nanti RPP-nya itu kan menulis teks biografi sesuai dengan struktur dan kebahasaan, Ibu. Terus berarti itu kan untuk menganalisis, Ibu KD coba Bu ke atas dulu. Nggih. Nah, itu kan menganalisis aspek makna dan kebahasaan itu kan dicapai sebelumnya kan ada 3.14 Bu, coba dilihat KD-nya. Nggih, ada 3.14 Ibu. Apa Bu? Sebentar Bu. Gimana? Menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Menganalisis juga ya Bu. Nggih. 3.13 ini ku sampun materinya debat Ibu. Oh iya. Oke. Baik, berarti langsung menganalisis ya Bu ya. Nggih. Menganalisis butir-butir. Bukan Nggih. mengidentifikasi. Bukan, menganalisis butir-butir. Yeah. Menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi. Oh iya, baik. Oke, kalau memang di KD sebelumnya itu sudah ada dan dipelajari sebelumnya, ya tidak perlu diulang kembali. Nanti hanya sekadar mengingatkan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran sebelumnya. Nah itu boleh itu dipancing kembali hanya sebagai menautkan dengan pembelajaran sebelumnya begitu. Nggih. Terus tadi yang ditanyakan ini ya di alokasi waktu ya. Ini 3 kali per 12 jam. Ya, 12 CP. Ya, saya nambahi sekalian supaya tidak bolak-balik itu, Bu. Itu kan KD-nya 4.15 itu menceritakan kembali isi teks, Bu. Bukan menyusun. Bukan menyusun teks itu. Menceritakan kembali isi teks gitu. Bukan menyusun teks biografi. Berarti ini ya, itu menceritakan kembali isi teks biografi, artinya anak itu kan teks biografi baik lisan maupun tulis, berarti anak itu bisa menyimak dulu atau membaca dulu gitu. Nah, setelah itu mengidentifikasi isi teksnya, baru setelah itu kemudian anak menceritakan isi teks itu kepada orang lain gitu. Itu maksudnya seperti itu. Nggih, berarti niki tadi menyusunnya dihilangkan diganti menyimak atau membaca ngoten nggih Bapak? Bukan. Wah, ini ya, repot kalau begini ya. Ternyata masih banyak salah konsep ya di antara Bapak Ibu guru gitu ya. Itu kan menceritakan kembali isi teks, Bu.
Berarti kan itu pertama anak diajak untuk Membaca membaca, atau mendengarkan untuk apa? Mengidentifikasi isinya gitu. Nggih. Bukan indikatornya kemudian membaca atau menyimak gitu, bukan. Aktivitas belajarnya dimulai dengan membaca atau menyimak gitu. Nggih, Pak. Nah, itu kan yang kemarin sudah saya contohkan tentang isi tag itu loh, Bu. Oke. Nah, ini yang menjadi kerisauan saya ternyata terbukti gitu. Ini ya. Jadi, nah ini Bapak Ibu pemahaman tentang tag itu yang ternyata masih banyak yang silap gitu ya. Kalau tidak disebut dengan salah gitu. Karena pemahaman tagnya silap sehingga memahami KADI untuk menjadi indikator dan kemudian menjadi satu rangkaian pembelajaran juga masih ada beberapa kesilapan gitu. Nah ini. Kemudian yang 315 itu makna, Bu, bukan struktur ya. Makna itu berbeda dengan struktur. Memang di dalam tag itu ada makna. Nanti ada makna itu ada 3. Makna ideasional, makna tekstual, dan makna satu ideasional, tekstual, terus satu lagi makna ideasional, tekstual, terus satu lagi adalah makna gitu ya. Nah itu memang ada 3 itu. Nanti saya lihat sebentar gitu ya. Nah itu Bu. Nah ini itu akan berbeda dengan makna. Ini kan makna tag ya, bukan makna kata gitu. Ya, jadi akan berbeda antara makna kata dengan makna teks begitu. Ya. Oke. Nah, itu mohon nanti atau di Google ya, itu ada kok makna teks, itu masih ada 3 itu ada di linguistik sistemik fungsional gitu. Nah, ini yang bedanya nanti seperti itu gitu. Oke. Mungkin gitu dulu dari saya, matur nuwun, nanti saya tambahkan gitu sambil saya lihat gitu. Nggih. Terima kasih Pak Bambang. Oke, matur nuwun. J, Pak Bambang. Bu Ani mungkin masih mau menambahkan? Iya, Ibu. Untuk alokasi waktu nanti diperhatikan juga Ibu. 12 JP itu untuk pengetahuan dan keterampilannya, Bu. Nggih, Ibu. Berarti yang 2 kali pertemuan yang materi apa Bu, pengetahuan atau keterampilannya? Yang keterampilan. Keterampilan 2 kali pertemuan berarti 6 JP. Nggih. Dan itu yang nanti akan menjadi orientasi Ibu maksudnya? Nggih, Ibu. Ya. Ibu nyun sewu, tadi sudah ditambahkan Pak Bambang, ini saya menambahkan lagi 3.15 itu Ibu ini belum tercapai Bu KD-nya. Di situ kan menganalisis. Menganalisis itu kan kompetensinya, C-nya kan sudah C. Berapa Bapak Ibu kalau menganalisis? Atau apa C1? C4 Ibu. Menganalisis C4 ya. C3. Iya. Nah, di situ mengidentifikasi itu baru C1 Bu. Ya, belum tercapai. Maka jangan menggunakan kata mengidentifikasi, tetapi langsung di situ menganalisis, karena mengidentifikasi dengan menganalisis beda kegiatannya, Bu. Oke. Saja Bapak Ibu, ini adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah menganalisis aspek makna dan kebahasaan di dalam teks biografi. Berarti nanti menganalisis aspek makna seperti tadi yang dijelaskan Pak Bambang,
Ya, lihat juga buku sumbernya ya Bu, di buku paket, makna Nggih. yang dimaksud di dalam teks biografi itu, kemudian juga kebahasaan yang terdapat di dalam teks biografi itu. Terus yang 4, 15 itu juga sama Bu, memang di sini kan anak membaca atau menyimak Nggih. teks biografi. Kemudian kegiatannya tentu saja anak mencatat poin-poin pentingnya. Nah, dari poin-poin penting itu nanti dia bisa menceritakan kembali baik itu secara lisan atau secara tulis gitu loh Bu Reza. Paham Nggih. nggih? Nggih, nggih. Artinya adalah menceritakan kembali. Nah, ketika menceritakan kembali itu berarti anak ada kegiatan sebelumnya, apakah dia menyimak atau dia membaca kegiatannya. Setelah mereka menyimak atau membaca kegiatan selanjutnya, mereka pasti akan mencatat poin-poin penting yang akan dia sampaikan kembali dalam bentuk cerita yang akan ia sampaikan kembali itu, entah secara lisan atau entah secara tertulis gitu. Itu tambahan dari saya Bu, jadi bukan membuat kerangka teks ya Bu, tetapi dari apa yang mereka baca atau yang mereka dengarkan. Begitu. Bisa diterima Ibu? Nggih, nggih. Ya, Ya. lebih jelas nggih? Nggih. Pernah sudah menjelaskan, jadi bukan membuat kerangka. Kalau membuat kerangka kan berarti dari nol ini Bu, tetapi kita dari yang sudah panjenengan terima, bukan panjenengan, dari yang sudah diterima anak-anak, entah itu melalui membaca atau melalui menulis, nah akhirnya dia bisa menceritakan kembali apa yang dia baca atau yang dia tulis, apa yang dia baca atau yang dia simak itu, begitu Bu. Nggih, nggih, Bu. Oke, itu jadi belum sinkron ya antara KADI dengan indikator pencapaian kompetensinya. Terus demikian pula untuk tujuan pembelajarannya itu ya identifikasi nanti diganti ya Bu. Nggih. Kan guru dengan bagaimana degree-nya belum ada itu Bu. Kan setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model Think Pair Share itu kan C. Iya. Oke. Coba diwarnain, coba itu kan C. Bapak Ibu yang lain juga mohon cermati ya, itu kan C. Terus peserta didik, ya peserta didik beda lagi warnanya. Peserta didik itu kan A. Ya. Itu kan audionya. Dapat contoh saja dapat mengidentifikasi apa tadi aspek makna itu sebagai behaviornya ya, sebagai behaviornya dalam teks yang diberikan guru itu sebagai behaviornya sampai belakang. Nah, degree-nya bagaimana? Dengan tepat. Kalau nanti yang keterampilan menceritakan kembali, nah berarti degree-nya adalah dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya. Begitu Bu. Jadi untuk tujuan pembelajaran juga masih perlu ditambah. Jadi dalam tujuan pembelajaran harus memuat ABCD, tetapi ini masih ABC saja, D-nya belum ada. Oke? Nggih, Ibu. Ya, jadi poinnya di situ nanti kata pada indikator IPK-nya harus ada ceritakan kembali isi teks biografi. Nah, Bu Reza mau secara lisan ataukah secara tertulis begitu, Bu? Nggih. Ya. Oke. Nah, dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, lanjut materi seperti tadi yang sudah kita diskusikan, poin-poinnya saja karena nanti ada lampiran tersendiri untuk bahan ajarnya. Oke. Nggih, Ibu. Oke, lanjut bawah. Terus metodenya, metode di sini pembelajaran menerapkan model Think Pair Share. Medianya apa, Bu? Medianya video, Ibu. Video. Nggih. Bisa Video. interaktif. Ya. Nah, ini berarti ini digunakan untuk menyimak ya, Bu ya? Nggih. Nah, kalau ini sebagai media betul. Jadi di sini videonya itu ada. Nah, berarti di sini kehadiran media itu betul-betul digunakan sebagai sebuah teks yang anak-anak itu mencermati betul apa yang harus mereka catat, poin-poin pentingnya,
sehingga mereka bisa menceritakan kembali isi video tersebut. Nggih. Ya. Terus sumber belajarnya menulisnya seperti daftar pustaka, judul bukunya dicetak miring ya, Bu. Oh iya, Ibu. Terus yang di halaman di paling belakang itu ditulis halaman berapanya. Dan saya percaya Ibu tidak hanya menggunakan satu sumber, termasuk halamannya ditulis semua saja ya, besok nggak ada kesalahan lagi. Termasuk di situ Ibu pakai sumber dari internet, ya dituliskan di situ. Atau mungkin Ibu menggunakan dari sumber lain, buku-buku terkait dengan biografi misalnya, ya. Nah, itu juga dicatat di situ sebagai sumber belajar mereka. Begitu, Ibu. Nggih. Ya. Di kegiatan pembelajaran, ya kegiatan pembelajarannya nanti kegiatan guru membuka, mengondisikan dengan kegiatan apa, Bu, nanti bisa diuraikan ya. Kemudian diuraikan begitu. Terus misalnya apa kegiatan yang panjenengan lakukan? Menyampaikan tujuan, menganalisis aspek. Nah, itu masih kurang, Bu. Tidak hanya tujuan, manfaat, kemudian Ibu juga di awal, nah itu Ibu di awal juga sampaikan manfaatnya, kemudian penilaiannya nanti bagaimana, terus juga mungkin disampaikan juga anak biar tahu pada pembelajaran ini kita akan menggunakan model think parser. Nah, itu juga bisa disampaikan sehingga anak-anak tahu nanti ketika Ibu melakukan refleksi atau umpan balik itu, ketika Ibu bertanya mereka paham gitu. Ya. Kegiatan inti. Nah, kegiatan inti kalau ini pakai think parser, Ibu harus bagi dalam 3 kegiatan itu. Think-nya itu kegiatannya apa? Nah, jadi tidak hanya begini toh, Bu. Niki baginya di sini salah ya, Bu ya. Mana? Ini di sini. Mana? Di mana? Oh ya, oke. Naik lagi, Bu. Mana kegiatan? Nah, itu di kegiatan inti yang pertama apa? Peserta didik memahami. Salah ya, Bu ya. Peserta didik membaca dan memahami pengertian, manfaat. Nah, itu kan sudah di pertemuan sebelumnya, tak, Bu? Enggak. Ya. Nah, berarti nanti di kegiatan intinya ya langsung model yang Ibu gunakan. Mulai dari think-nya itu kegiatannya apa. Ya. Kemudian pair dan share-nya itu apa kegiatannya. Tapi yang disarankan kalau bisa Bapak Ibu kemarin di PPT dari kementerian itu diharapkan Bapak Ibu bisa menerapkan model PBL dan juga PJBL. Gitu nggih. Ya. Nah, terus kegiatan think-nya mengamati daftar riwayat hidup yang ditayangkan guru. Ini pengetahuan ya, Bu, di pertemuan 1. Ini malah rencana saya itu ini pertemuan yang kedua yang KD keterampilan, Ibu. Oh, di KD keterampilan berarti mengamati daftar riwayat hidup. Nah, kok berdasarkan video yang ditayangkan guru? Maksudnya kapan ini videonya ditampilkan? Saat yang pertemuan kedua, karena sepemahaman saya itu untuk yang pertemuan pertama membahas tentang pengetahuan tentang struktur kebahasaan, teks biografi. Tadi pertemuan pertama kan makna dulu kan, Bu? Makna dan aspek kebahasaan. Iya. Ya. Terus pertemuan keduanya ini berarti menyimak berarti ya, Bu ya. Iya. Bukan mengamati daftar riwayat hidup. Kegiatannya tidak hanya menyimak video yang ditayangkan guru, kan? Ya. Tapi Ibu sekali lagi dilihat dulu, Bu, langkah sintak-sintak di dalam think itu apa. Nah, nanti baru Ibu rumuskan di situ. Think-nya itu kegiatannya apa.
pairnya itu kegiatannya apa, ya. Tidak hanya berpasangan saja, tapi kegiatan di situ kegiatan berpasangannya kan ada kegiatan yang harus diselesaikan anak-anak. Tidak hanya berpasangan toh, tapi kegiatan berpasangannya itu untuk kegiatan apa? Iya, Nah, Ibu. menyelesaikan masalah itu di situ di kegiatan pairnya itu. Sebagai contoh, misalnya di situ di pairnya itu apa enggak ya modelnya ya untuk tank parser untuk Menulis. menceritakan kembali, bukan menulis. Ya, menceritakan kembali. Ya, oke. Jadi kegiatan di pairnya itu kegiatan yang mereka lakukan apa, begitu Bu? Ya, Iya, Ibu. nah, Iya. dideskripsikan lagi kegiatan siswa apa. Itu juga dengan kegiatan share-nya. Ya. Bapak Ibu, kegiatan penutup ya. Nah, menyimpulkan, merefleksikan, umpat balik, kemudian pertemuan yang akan datang yaitu apa? Disampaikan. Ini pertemuan yang akan datang mempresentasikan. Kan menceritakan kembalinya nanti bentuknya tulis, Ibu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya adalah mempresentasikan hasilnya niku. Iya. Baik, yang penting nanti Bapak Ibu bisa ini di pertemuan pertama untuk bisa menceritakan kembali. Atau mungkin begini Bu, jadi di pertemuan 1 karena itu 3 jam, Ibu bisa pakai 1 video. Itu hanya berfungsi sebagai nanti latihan bagaimana dia bisa menceritakan kembali dengan teknik tank parser itu sampai selesai. Nah, kemudian nanti di pertemuan yang kedua pakai video lagi. Nah, untuk menguji penilaian kembali siswa betul-betul bisa dilakukan secara perorangan. Kalau tadi kan masih berpasangan, Yeah. besok sudah perorangan karena harus ada penilaian perorangan juga kan begitu. Yeah. Terus Ibu nanti tambahkan penilaian pengetahuannya tadi berdasarkan indikator yang akan dicapai, tapi diukur dulu ya Bu, indikatornya masih belum sesuai. Yeah. Ya. Oke. Terus di soal kisi-kisi nanti dibuat kolomnya, kisi-kisi sudah paham ya, ada KD, ada materi, kemudian indikator soal, bentuk soal, levelnya gitu. Ya. Buat ini terus atau nanti instrumennya terlampir begitu saja Bu, karena nanti itu akan dinilai sendiri untuk penilaian. Ya, semua saja nggih untuk materi tadi hanya poin-poin karena akan diberikan di lampiran. Terus demikian juga untuk penilaian. Terus Bapak Ibu di langkah-langkah jangan lupa tadi Bu Resa sudah menuliskan anak menerima LKPD belum? Belum, Ibu. Nah, itu di situ harus ditulis Ibu menggunakan LKPD apa. Ya, semua kegiatan siswa itu guru harus menyiapkan LKPD-nya. Yeah. Ya, di kegiatan intinya harus ada kalimat itu, menerima LKPD saat apa, ada berapa LKPD, itu kegiatannya lengkap. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di penilaian Bapak Ibu, ini coba Bapak Ibu perhatikan, informasi tentang tokoh dalam biografi sangat memadai, sangat baik. Memadai itu maksudnya bagaimana? Kalau anak bisa menceritakan kembali, itu kan aspek-aspek yang dinilai apa? Ya, jadi Ibu nanti pertama aspek yang dinilai dulu, kemudian baru kriteria, baru skor. Ya, misalnya yang dinilai itu kesesuaian isi dengan cerita yang panjenengan
gunakan bukan pencerita ya, Video biografi. mungkin Ibu. Ya, kesesuaian isi cerita yang disampaikan siswa itu dengan video yang mereka simak. Nah, itu di kolom pertama itu aspeknya. Nah, kriterianya nanti kesesuaian itu sesuai berapa, sangat sesuai. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Skornya di sini harus jelas, Bu. Ini kolomnya Ibu masih kurang 1 ya. Aspek, dan kriteria dan skor. Kriteria Begitu. skor nggih. Terus satu misalnya ini hanya saya bercontoh saja, kesesuaian isi cerita dengan videonya. Terus kelancarannya kalau itu secara lisan ya, Bu. Kelancarannya. Kalau Ibu secara lisan apa tulis rencananya? Tulis sih, Bu. Nah, kalau secara tulis ya aspek-aspek yang secara tertulis yang dituliskan di situ. 1 kesesuaian, 2 penggunaan bahasanya, 3 penggunaan ejaan dan tanda baca itu sebagai aspek. Nah, nanti kriterianya di sampingnya. Bla 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 begitu. Misalnya penggunaan ejaan dan tanda baca ya. Tidak terdapat kesalahan, skornya berapa? Terdapat 3 sampai 4 kesalahan, skornya berapa? Begitu itu di kriterianya. Nggih. Begitu. Nah, tinggal di skor nanti. Itu skornya jadi jelas. Oh, aspek apa? Kalau secara tertulis ya pasti 1 kesesuaian dulu karena ini menceritakan kembali. Kemudian bahasa yang digunakan dia ketika menyampaikan kembali, ketika bercerita kembali itu seperti apa? Mudah dipahami, bahasanya baik, ya, isinya runtut, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ejaan dan tanda baca dan seterusnya monggo dituliskan begitu. Oke. Jadi ini untuk aspek penilaian masih perlu direvisi ya, Bu Reza. Nggih, siap Ibu. Nah, lanjut. Ampun sampai di situ toh, Ibu. Ya. Nggih, ampun. Terus ke bawah lagi. Bawahnya sudah habis. Jadi bukan sedang nah ini kan tidak jelas, kurang seperti apa itu kan tidak jelas. Nggih. Lanjut ke bawah. Ini yang struktur, Ibu. Terus itu kan nggak terpakai, nanti buang aja. Berarti nanti ini struktur dan kebahasaan buatan nggih, Ibu. Nah, kebahasaan tadi kan pokoknya disesuaikan dengan yang kalau menceritakan kembali itu yang mau dinilai apanya. Nah, nek secara lisan kan berarti isi ceritanya sama dengan yang dibaca, sama dengan yang ditonton. Dia kalau salah lisan, bahasa yang digunakan, lancar. Sikapnya baik ketika, nah itu yang menjadi aspek penilaian ketika dia berbicara. Tapi kalau secara tertulis, apa yang menjadi kriteria penilaian? Nah, tentu yang pertama adalah kesesuaian isi dulu, ya kan? Nah, terus bagaimana dengan bahasa yang digunakan, walaupun dalam tulis itu kan tetap bahasa itu. Dan ejaan dan tanda baca. Terus, nah nanti dicari yang lainnya. Begitu, hanya sebagai contoh saja. Lanjut sampai bawah, terus Bu sampai tanda tangan kepala sekolah. Belum sampai di situ Ibu, ini baru sampai yang di sini. Nah, masih ada RPP Bapak Ibu sampai dengan kegiatan remedial dan pengayaan ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Ani, Pak Bambang. Saya izin stop sharing nggih. Terima kasih Bu Reza. Pani, ini maaf masih ada Pak Eeng. Mungkin Pak Eeng mau presentasi atau bertanya, Pak? Oke, terima kasih Bu Retno. Hanya sedikit masukan saja untuk Bu Reza. Kebetulan tadi juga sudah ditanyakan oleh Bu Dwi Nurhayati dan juga sudah dijelaskan oleh Bu Ani dan Pak Bambang bahwa di materi penulisan itu kalau tidak salah kemarin disampaikan hanya intinya saja. Kemudian untuk materinya di bagian lampiran. Mungkin hanya itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eng. Terima kasih Pak Eng. Pak Irwan, monggo Pak Irwan. Pak Irwan. Terima kasih Bu Retno, moderator. Ini saya mau sama Bu Reza tentang penilaian. Itu belum ada penggolongannya Bu itu. Misalnya teknik penilaian sikap, terus pengetahuan.
Terus di situ belum ada bentuk penilaiannya, misalnya observasi misalnya lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Terus bentuk penilaiannya tes tertulis, uraiannya apa, terus lembar kerjanya apa. Jika dari itu ya Bu ya penilaian, pasti ada remedialnya Bu, nggak dijelaskan. Setelah remedial itu ada pengayaannya, tapi itu belum dijelaskan secara rinci Bu ya. Belum sampai di situ Bapak. Nggih. Mengerjakannya belum sampai di situ Pak Irwan. Jadi tadi cuma sampai yang bagian kriteria penilaian mawon. Itu pun baru yang keterampilan saja. Yang untuk pengetahuan dan sosialnya belum. Sikapnya belum. Ngoten Pak Irwan. Oke, Mbak. Bu apa Mbak ya? Terima kasih. Sampun cekap Pak Irwan. Pun Bu, sudah dijelaskan secara gampang oleh Bu Ani. Siap. Monggo Bapak Ibu untuk selanjutnya yang mau presentasi dipersilakan. Oh, Bu Nova, monggo Bu Nova. Mencoba untuk share screen nggih sebentar. Oh, nggih. Nih, sebentar. Salah klik lagi. Loh, sebentar Bu, error lagi nih Bu. Laptopnya error sebentar. Sudah kelihatan Ibu? Ya sudah. Tapi kurang besar sedikit Bu. Oh enggak, kurang besar. Dibesarkan sedikit. Ya, Pak cukup. Di sini saya mau mencoba mempresentasikan RPP tentang cerita rakyat atau hikayat. KD-nya yang pertama, yang 3.7, yaitu mengidentifikasi nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Lalu indikatornya yang pertama, mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, yaitu menentukan nilai-nilai hikayat. Sedangkan yang ketiga, mengidentifikasi isi hikayat. Lalu untuk KD 4.7, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Lalu untuk indikatornya, yang pertama, menuliskan kembali isi hikayat yang telah didengar, yang telah dibaca atau didengar dengan bahasa sendiri dalam bentuk teks eksposisi secara tulis. Kemudian yang kedua, mempresentasikan teks eksposisi berdasarkan isi dan nilai hikayat yang telah disusun. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran dengan model Discovery Learning, peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasi karakteristik hikayat dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, menentukan nilai yang terkandung dalam hikayat dengan tepat dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengidentifikasi isi hikayat dengan tepat dan tanggung jawab. Yang keempat, menuliskan kembali hikayat yang telah dibaca dengan bahasa sendiri dalam bentuk teks eksposisi secara tulis dengan tepat dan tanggung jawab. Yang terakhir, mempresentasikan teks eksposisi berdasarkan isi dan nilai hikayat yang telah disusun dengan percaya diri dan tepat. Kemudian untuk materi pembelajarannya, yang pertama ada pengertian hikayat, karakteristik hikayat, nilai yang terkandung dalam hikayat, dan mengonstruksi teks hikayat, isi-isi dan nilai tadi untuk dijadikan sebuah teks eksposisi. Kemudian metodenya menggunakan Discovery Learning, kemudian medianya yaitu ada laptop dan LCD proyektor nanti untuk menampilkan materinya, lalu bahannya ada teks hikayat. Sumber belajarnya ada dari Ekosasi tentang jenis teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bandung, penerbitnya Irama Widya, halaman 21. Yang kedua, Suherli dan kawan-kawan, tahun terbit 2017, dalam buku siswa Bahasa Indonesia kelas 10, revisi tahun 2017, penerbitnya dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud di halaman 107. Dan yang terakhir ada Justinah, yaitu tentang produktif berbahasa Indonesia, dari Erlangga di halaman 101.
Untuk langkah pembelajaran, yang pertama pendahuluan, yang pertama yaitu peserta didik merespon salam dari guru, merespon pertanyaan dari guru berkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang teks anekdot, lalu merespon persepsi yang disampaikan guru, yaitu yang meliputi pernahkah kalian membaca hikayat dan bagaimana perasaan kalian ketika membaca hikayat. Lalu peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan yang harus dilakukan. Lalu yang kelima, di sini guru membagi kelompok. Untuk setiap kelompok nanti terdiri dari 4 orang. Ini waktunya adalah 10 menit. Lalu untuk inti, yang pertama ada stimulasi. Yang pertama yaitu guru memberikan contoh teks cerita rakyat atau hikayat tadi, lalu memperhatikan contoh teks hikayat Indra Bangsawan, lalu membaca dan memahami teks hikayat tersebut. Lalu yang kedua, untuk identifikasi masalah, guru memberikan lembar kerja siswa, lalu peserta didik menyimak penjelasan guru untuk berdiskusi menentukan karakteristik hikayat, nilai teks hikayat, dan maksud isi teks hikayat yang berjudul Hikayat Raja Donan. Lalu untuk pengumpulan data, peserta didik berkelompok untuk berdiskusi tentang karakteristik hikayat, nilai teks hikayat, dan maksud isi teks hikayat. Lalu untuk pengolahan data, secara berkelompok nanti peserta didik menyimpulkan karakteristik hikayat, menyimpulkan nilai dan maksud isi teks hikayat. Sedangkan di bagian verification atau pemeriksaan data, masing-masing kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kelompoknya dalam diskusi kelas untuk memverifikasikan hasil kerjanya. Kemudian untuk di bagian penarikan kesimpulan, peserta didik melakukan konfirmasi dengan guru tentang menentukan karakteristik hikayat, nilai teks, dan maksud dari teks hikayat Raja Donan. Untuk penutupnya, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi, lalu menyimpulkan manfaat hasil pembelajaran dalam mengidentifikasi nilai hikayat dan melakukan refleksi, lalu menyimak penjelasan guru tentang materi pertemuan berikutnya, yaitu tentang menceritakan kembali isi hikayat. Lalu yang terakhir, salam penutup dari guru. Untuk pertemuan kedua, yang pertama merespon salam dari guru, peserta didik, lalu merespon pertanyaan dari guru tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu karakteristik dan nilai dalam hikayat, lalu guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan dilakukan hari itu. Untuk intinya, pemberian rangsangan, guru memberikan teks cerita rakyat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan, lalu mereka memahami dan membacanya, lalu setelah itu guru peserta didik menyimak penjelasan guru untuk menuliskan kembali hikayat yang telah dibaca dengan bahasa sendiri dalam bentuk teks eksposisi secara tulis tentang hikayat Raja Donan, lalu peserta didik menuliskan pokok isi teks hikayat tersebut, lalu di pengolahan data merangkai pokok isi teks hikayat. Lalu di bagian pemeriksaan data, mereka setelah merangkai nanti bergantian untuk mempresentasikan hasil tulisannya. Maaf, ini tadi kopas. Lalu yang terakhir adalah bagian generalization, yaitu melakukan konfirmasi dengan guru tentang menuliskan kembali hikayat yang telah dibaca dengan bahasa sendiri dalam bentuk teks eksposisi. Lalu di bagian penutup, sama-sama menyimpulkan di antara peserta didik dan guru, lalu melakukan refleksi, lalu menyimak penjelasan guru tentang materi pertemuan berikutnya, yaitu membandingkan unsur pembangun hikayat dan cerpen. Untuk teknik penilaiannya, ada sikap, observasi, pengetahuan tertulis, dan keterampilan lisan. Ini untuk pembelajaran remedialnya dilakukan apabila peserta didik mendapatkan nilai kurang dari KKM yang telah ditetapkan. KKM-nya adalah 75. Sedangkan untuk pengayaannya bagi peserta didik yang sudah melampaui KKM. Ini untuk tanda tangannya. Maaf, ini selampirannya. Ada instrumen penilaian sikap. Nanti yang dinilai ada namanya terlebih dahulu. Untuk kolom yang kedua ada sikapnya, nilai, dan predikatnya. Maaf, sikapnya lupa, belum tertulis. Kemudian untuk pengetahuan, itu ada nama sekolahnya SMK Kaligondang, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10 semester Gasal, materi pokoknya cerita rakyat. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Kisi-kisi soalnya ada di bagian IPK, yaitu mengidentifikasi karakteristik hikayat. Nanti siswa dapat menentukan karakteristik hikayatnya.
lalu menentukan nilai hikayat, mereka dapat menentukan nilai budaya, sosial, moral, dan agama, lalu menceritakan kembali isi maksud hikayat. Jadi siswa dapat menceritakan kembali isi hikayat dengan kalimat sendiri. Tetapi sebelumnya di bagian yang pertemuan pertama, nanti mereka menuliskan isi dan maksud dari hikayat tersebut. Lalu ini untuk materi penugasannya yang hikayat Raja Donan, ini bacaannya, ini soalnya. Sebutkan karakteristik hikayat, yang kedua nilai yang terkandung, yang ketiga maksud dan isi hikayat. Ini untuk lembar kerja siswanya. Nanti ada karakteristiknya, kalimat buktinya apa, lalu nilai hikayatnya, keterangannya, yang terkandung, misalnya sini nilai moral, nanti isinya tentang apa, dan ini maksud dan isi hikayat. Ini untuk kunci jawabannya. Lalu ini untuk rubrik penilaiannya. Dari 3 soal tersebut, ada karakteristik hikayat, peserta didik menyebutkan 2 karakteristik hikayat dengan benar dan lengkap, skornya 5. Menyebutkan 2 karakteristik hikayat dengan benar dan kurang lengkap, skornya 4. Hanya menyebutkan 1 tapi benar dan lengkap 3. Hanya 1 tapi kurang lengkap, skornya 2. Dan menyebutkan tidak benar dan tidak lengkap, skornya 1. Maaf, ini unsur intrinsik hikayat tidak. Nilai hikayatnya, ini menyebutkan 4 nilai hikayat dengan benar dan lengkap 5, 3 nilai hikayat dengan benar dan lengkap 4, 2 nilai hikayat dengan benar dan lengkap 3, 1 nilai hikayat dengan benar dan kurang lengkap 2, nilai hikayat kurang tepat 1. Ini untuk isi hikayatnya, isi dan maksudnya. Peserta didik menyebutkan isi hikayat dengan tepat dan lengkap 5, dengan tepat dan kurang lengkap 3, 1 karakteristik kurang tepat dan kurang lengkap 1. Nanti untuk pedoman penilaiannya, skornya adalah jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Gitu. Nanti ada 25 skor, nanti dibagi skor maksimalnya dikali 100. Lalu untuk lembar penilaian keterampilannya, untuk KD 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca. Ini untuk rubriknya, nanti yang dinilai adalah isi ceritanya, pilihan kata, ketepatan logika dalam bercerita, ekspresi dan tingkah laku, volume suara, dan kelancaran. Untuk skornya, jumlah skor per skor maksimal dikali 100. Ini adalah indikator untuk aspek berceritanya. Ada isi cerita apabila isinya sesuai dan terkonsep dengan sangat baik dan mudah dipahami 5, mudah dipahami 4, kurang bisa dipahami 3, kurang bisa dipahami tapi dengan baik dan kurang terkonsep 2, tidak terkonsep dengan baik dan tidak bisa dipahami 1. Begitu juga untuk ini pilihan katanya, ketepatan logika cerita, ekspresi dan tingkah laku, dan volume suara. Dan kelancaran yang terakhir. Lalu berikutnya adalah materi pembelajarannya. Ini ada pengertian hikayat, ciri hikayat, ini tidak, maaf, jenis hikayat, dan yang terakhir adalah nilai yang ada di dalam hikayat. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nova. Ya Allah, sangat lengkap sekali Bu Nova. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi. Monggo silakan langsung. Halo, wonten boten nggih? Atau ke Pak Bambang langsung? Monggo Bapak. Monggo Pak Bambang. Pak Bambang, monggo Pak. Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi? Oh Pak Dion, monggo Pak Dion. Kepencet Bu. Nggak boleh ada kata kepencet loh Pak. Monggo Ya Pak, tolong dikomentari, nggak boleh ada kata kepencet. Pak Bambang, monggo Pak Bambang.
Bu Devi, Ibu, maaf ada Bu Devi. Oh iya, Bu Devi. Monggo Bu Devi, langsung. Baik. Terima kasih Bu Retno dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Bu Nova, oh iya sudah ditampilkan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Bu Nova, untuk tadi KD mengidentifikasi nilai dan isi 3.7 dan 4.7 ini berarti KD pertama dalam memasuki materi hikayat ya Bu Nova ya? Ibu, materi pertama dalam teks hikayat. Ya, berarti. Nah, itu kan sudah sampai mengidentifikasi dan menceritakan kembali. Nah, untuk sampai ke menentukan indikator gitu Bu. Nah, itu di kompetensi dasar ada mengidentifikasi, kemudian di indikator ada mengidentifikasi, menentukan, dan mengidentifikasi juga. Nah, itu untuk saya minta untuk diberi triknya bagaimana menjabarkan kompetensi dasar sampai ke indikator gitu. Untuk triknya saya hanya sesuai dengan yang Bu Ani kemarin ngendika, yaitu mengambil indikator kata kunci dari kompetensi dasar, dan ini menentukan, ini merupakan salah satu indikator penunjangnya. Itu Bu, ini kan ada kata mengidentifikasi. Nah, itu. Kemarin seperti itu. Salah satu, kan ini di sini kita mengidentifikasi nilai. Jadi di sini kata kuncinya mengambil dari KD yang kemarin Bu Ani jelaskan, Bu. Kok sulit ya menjelaskannya. Kemarin saya langsung tulis di buku, jadi langsung saya tulis di sini begitu. Iya, Bu. Maaf. Iya. Monggo yang lain. Bu Pak Ardion, Bu. Pak Dion, sebentar. Pun bahasa tanya. Tanya nggih Bu Nova. Halo. Nggih, monggo Pak Dion. Nggih, monggo Pak. Nggih, di sini soalnya hujan deras, jadi takutnya nggak kedengeran. Gini, Abu itu ketutupan apa nggih Bu? Ini kok. Nah, nggih. Itu untuk jenengan itu di dua kali pertemuan nggih Bu? Nggih, 2 kali Pak. Ya, 2 kali pertemuan itu sintaknya itu dibagi 2 atau masing-masing pertemuan itu setiap sintak selesai nonton ini jenengan ini? Yang pertama itu kan selesai atau selesai karena untuk mengidentifikasi nilai. Yang kedua menceritakan kembali karena waktunya tidak cukup, jadi saya buat 2 kali pertemuan. Oh, jadi pertemuan 1 pengetahuan, kedua keterampilan ngoten nggih? Nggih, begitu. Terus tadi sudah ada tulisannya siswa dibagikan LKPD mana bener nggih? Ada siswa dibagikan lembar kerja ini Pak di pertemuan pertama. Guru memberikan lembar kerja siswa. Saya menulisnya lembar kerja siswa. Nggih. Itu berarti dibagi di pertemuan pertama, dan untuk itu LKS-nya untuk pertemuan 1 dan 2 ngoten nggih? Nanti dengan rencana membuatnya. Ini untuk pertemuan 1 Pak, karena untuk pertemuan 2 nanti mereka menceritakan kembali apa yang telah dibaca tentang teks hikayat tersebut dengan tulisan mereka sendiri. Jadi nanti mereka menulis di kertas atau buku tugas, lalu mereka nanti mempresentasikannya, lalu di sini ada lembar penilaiannya juga di halaman bawah, sebentar, di bagian bawah. Ini Pak, ada isi ceritanya, pilihan kata, ketepatan logika ceritanya, ini untuk unsur penilaiannya. Ini indikator aspek berceritanya. Begitu Pak. Jadi LKS tadi hanya untuk pertemuan 1 ngoten nggih? Nggih. Makanya barangkali ada saran, ini baiknya untuk pertemuan 1 atau dua-duanya, monggo Pak Dion. Iya, kebetulan saya rencananya juga hampir sama karena kebetulan KD-nya hampir sama, identifikasi gitu, dan yang kedua jadi
ya mungkin mengikuti jejak jenengan. Jangan mengikuti jejak saya Pak, karena belum tentu benar. Ya, nanti kalau nggak ada apa namanya evaluasi kan berarti apa ya benar gitu. Saya harapnya malah ada gitu. Kalau sementara saya itu Bu, ya, alhamdulillah sudah berhasil bertanya, nggih. Terima kasih. Matur nuwun. Masih adakah yang mau menanggapi Bapak Ibu? Monggo. Atau kalau tidak ada langsung ke Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Atau langsung presentasi selanjutnya. Pripon. Halo. Bu Ani. Iya. Monggo Bu. Terima kasih Bu. Ya. KD-nya mengidentifikasi ya. Nggih, Ibu. Identifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Mengidentifikasi karakter, menentukan nilai, mengidentifikasi isi. Nah, berarti yang terakhir ke IPK-nya harus mengidentifikasi nilainya, Bu. Oh, nggih, Bu. Ya. Jadi kata kunci pada KD itu data kerja operasional dan materinya itu harus tercapai ya Bapak Ibu. Sekali lagi di sini itu KD-nya apa nanti bisa. Nah, oke, baik. Terus yang kedua menceritakan kembali ya, berarti sama seperti tadi, menuliskan kembali isi hikayat yang telah ya terus mempresentasikan. Nah, tentu saja tidak langsung menulis kembali, tapi mungkin sebagai IPK penunjangnya mungkin bisa dimulai dari menuliskan apa ya pokok-pokok atau pokok nggih Bu. Itu. Iya ada tadi nggih. Ya, setelah itu baru dia dari poin-poin itu dia bisa menceritakan kembali. Oh, ya. Sama dengan yang punya Bu Reza tadi nggih. Ya. Ya, oke, menggunakan discovery learning. Ya, tujuan disesuaikan dengan benar dan percaya diri. Oke, itu degree-nya nggih. Mengidentifikasi isi hikayat dengan gitu. Dengan tepat dan tanggung jawab. Nah, tadi sudah menuliskan fokus karakter yang akan dibangun Bu, nanti untuk penilaian sikapnya di bawah tujuan ya. Oh, nggih, Bu. Ya. Nanti di sini. Ya. Begitu Ibu disesuaikan dengan IPK-nya ya Bu ya. Nggih, Bu, nanti saya sesuaikan. Kemudian pengertian hikayat, terus karakteristik hikayat, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, terus mengonstruksi teks. Yang isi teks ya, yang berarti penceritaan kembali Bu. Oh, nggih, Bu. Karena rumus dari materi itu adalah sebuah kata benda ya Bapak Ibu ya. Bukan menceritakan tapi penceritaan. Penceritaan kembali. Itu materinya. Nah, kalau di IPK-nya ada 5, ya paling tidak materinya 5. Sesuaikan dengan IPK-nya. Bu, nanti saya sesuaikan. Ya, terus modelnya, metode atau model? Kalau model Ibu, maaf. Nah, itu bawahnya model pembelajaran, langsung jangan ragu-ragu. Oh, model pembelajaran, terus modelnya menggunakan discovery learning. Nah, Ibu itu yang media dan alat, medianya diperjelas Bu. Laptop dan LCD itu sebagai alat. Berarti nanti alat media garis miring alat, A itu media, B itu alat. Oh, nggih, Bu. Nah, medianya apa, alatnya apa. Ya. Nanti Bu saya itu kan media dan alat, terus ke bawah Bu, jangan di situ. Bawahnya. Nah, A kecil misalnya, penulisan juga harus sesuai dengan penomoran bab ya. Kalau pertama huruf dan huruf kapital, maka berikutnya 1, terus di bawahnya apa. Nah, itu sesuaikan dengan kaidah kebahasaannya. Pertama media dulu, kemudian yang kedua alatnya. Bedakan, tadi sudah panjang lebar dibahas Pak Bambang tentang media itu apa. Nah, itu dibedakan dengan alat. Begitu Ibu. Oke, Ibu. Ya, berarti kalau laptop sama LCD masuknya apa, Bu? Alat, Ibu, maaf, Bu. Nah, medianya belum muncul ya ini ya. Nanti yang berkaitan saya munculkan. Bahan itu bahan yang digunakan ketika Ibu
membelajarkan ini bahan-bahan yang digunakan apa saja. Misalnya Ibu menggunakan kertas plano, menggunakan post-it, menggunakan itu bahan. Kalau teks hikayat ketika itu hadirnya menjadi sebuah sebagai sumber, maka itu letakkan pada sumber belajar. Hikayat apa, diambil dari buku apa. Kalau itu diambil dari buku ya tuliskan bukunya, kan begitu. Ya. Oke, jadi sumber belajar cukup jelas nggih. Semua sumber yang digunakan oleh Bapak Ibu, baik itu sumber yang hidup maupun yang tak hidup, kan begitu, ada sumber belajarnya. Lingkungan, misalnya di situ lingkungan sekolah juga menjadi sumber, ya nanti bisa ditambahkan. Jangan lupa ketika Ibu mengambil sumber itu dari internet, tanggal pengunduhan dituliskan. Tadi ya Bu siapa tadi? Bu Resa. Bu Resa itu juga tanggal pengunduhannya jangan lupa Bu. Ibu menggunakan video yang diunduh dari internet, ya tanggal pengunduhannya dituliskan. Begitu. Oke, untuk langkah-langkah di awal, ya peserta didik merespon salam guru, ya oke. Terus sudah menyebutkan tujuan sampai dengan manfaat, sampai dengan teknik penilaian. Belum Bu, pada tujuan sama pembelajaran. Nah, harus disebutkan ngapa toh kok kita harus mempelajari tentang itu, pentingnya apa. Nah, ini untuk merangsang minat mereka. Kemudian teknik penilaian yang akan mereka teknik yang akan Ibu gunakan untuk penilaiannya. Begitu ya. Dan juga model mungkin kalau memang Ibu. Nah, jadi anak itu tahu nanti ketika Ibu memberikan umpan balik, coba anak-anak bagaimana tadi pembelajaran dengan model ini. Nah, di awal kan Ibu sudah menyampaikan model yang akan digunakan. Itu di pengkondisian ya, Bu. Ya. Bapak Ibu semua, ini seperti ini kegiatan inti simulasi stimulation atau pemberian rangsang. Nah, guru memberikan contoh teks cerita rakyat, memperhatikan contoh, membaca, peserta didik membaca dan memahami teks tersebut. Ya, ini berarti mereka dirangsang dengan buku cerita, ya, memberikan contoh teks cerita, bukan buku, contoh teks cerita rakyat. Kemudian, nah di pemberian rangsangan ini tentu saja rangsangan yang kita berikan kepada anak-anak harus bisa mengajak mereka ya untuk berpikir kritis, coachnya juga, kemudian juga mengembangkan apa Ibu yang akan pancing sehingga ini menjadi sebuah respon, sebuah rangsangan yang sangat bagus ya. Terus problem statement, identifikasi masalah, terus pengumpulan data, ya lanjut data proses, mereka berdiskusi, menyelesaikan permasalahan, sampai mereka melakukan verifikasi. Nah inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan sintaknya, hanya saja nanti dipertajam lagi di langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dan itu tambahan dari saya Bu. Enggak, atur nuwun Ibu. Ada pertanyaan untuk penilaiannya? Sementara sampai saat ini belum ada Bu, karena ini pernah saya lakukan di sekolah saya yang dulu, karena di Lala kemarin pindah sekolah dan menemukan masalahannya seperti ini juga. Cuma ini saya tambahin tadi penilaian sikap dulu ya. Kemudian setelah penilaian sikap, pengetahuan, karena di poin penilaian itu ada apakah Bapak Ibu mencantumkan penilaian sikap atau tidak, itu ada. Terus pengetahuan, nah ya mulai dari lebih baik dilengkapi Bu, jadi ditulis lagi Bu, teknik, bentuk, nah itu tambahkan. Oke Bu, nanti saya tuliskan teknik bentuk penilaian. Di bawah identitas itu Bu. Oh iya, sini Bu. Belum kisi-kisi ya. Tekniknya apa, kemudian bentuk soalnya, ya bentuk ya teknik penilaian, terus bentuknya, kemudian baru kisi-kisi, baru soalnya, ya oke. Kisi-kisi sudah, lanjut ke bawah Bu.
Soalnya sudah? Ini Bu, soalnya di sini. Ya. Oke, nah soal stop. Soal ini harus sesuai dengan IPK yang Bapak Ibu rumuskan. Tadi nomor 1 Bu Nova merumuskan apa IPK-nya? Karakteristik Ibu. Karakter, kalau menentukan karakter berarti sudah betul. Terus kata kuncinya di situ, setiap soal itu harus bisa diukur ya, harus terukur. Syarat-syarat penilaian itu harus diperhatikan. Dikerjakan oleh siapa saja itu berfungsi, kemudian juga bisa diukur ya, tentukan karakter hikayat tersebut. Maksudnya karakteristik hikayat. Terus sebutkan nilai-nilai. Nilai. Nah, coba Ibu IPK-nya apa? Apakah di dalam IPK Ibu itu nomor 2 menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat? Apa ya? Jadi ini mengidentifikasi Ibu nilai-nilai hikayat. Pakailah kata mengidentifikasi. Kalau itu menentukan nilai-nilai ya tentukan nilai-nilai gitu. Jadi sinkron Bu antara soal dengan IPK-nya. Oh, nggih Bu. Nanti kisi-kisinya coba kisi-kisinya bagaimana? Semua saja yang mohon memperhatikan nggih. Menentukan nilai hikayat Ibu. Nah, begitu kan? Nggih. Itu disesuaikan. Nah, begitu Bu. Terus ada berapa soal itu? 3 Ibu. Ini menceritakan kembali isi hikayat, menuliskan isi maksudnya nggih Ibu. Ya. Nah, Ibu di situ di keterampilannya, di keterampilan tadi kan ada 2 IPK Bu. Menentukan pokok-pokoknya atau apa ya, hal-hal yang mau diceritakan. Nah, itu dinilai apa tidak? Dinilai Bu. Ya, terus berikutnya adalah ketika dia menceritakan kembali. Gitu. Ya, jadi apa yang sudah dirumuskan di dalam IPK itu semuanya diukur di dalam penilaian. Begitu Ibu. Nggih Ibu, matur nuwun. Yes, pedoman penskorannya Bu sudah ada? Oh nggih, sudah Ibu di bagian bawah. Ini Bu. Nah, begini. Nah, ini Bu Reza, mohon Bapak Ibu yang lain juga memperhatikan ya. Itu yang pertama, kolom pertama nomor, kolom kedua adalah aspek penilaiannya. Aspeknya apa? Nah, kemudian indikatornya atau kriteria, baru skornya. Gitu. Menyebutkan 2 hikayat dengan benar dan lengkap 5. Maaf, maksudnya. 2 benar dan kurang lengkap 4. Menyebutkan 1 benar lengkap skornya 3. Nah, silakan ini diuraikan ya. Oke, baik. Begitu Bapak Ibu, seterusnya. Nah, ya, begitu Bapak Ibu untuk pedoman penskoran sudah bagus, tinggal merevisi yang masih kurang-kurang. Yang terakhir penskoran bagaimana untuk nilainya? Jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100 Ibu. Oke, makatan Bapak Ibu tambahan dari saya. Monggo Pak Bambang ada tambahan? Oke, nambahnya sudah cukup ya Bu. Oke, cukup Bu. Iya, dari saya cukup Bu. Nggih, Pak Bambang matur suwun. Matur suwun Bu Nova. Izin stop shortcode nggih. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu yang lain. Sinten? Puyani mau presentasi nggih? Nggih Bu, saya mau mencoba. Nggih, terima kasih. Nggih. Nggih, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau mencoba menampilkan pekerjaan saya, pembuatan RPP yang
sudah saya kerjakan. Pertama itu mulai dari identitas, mungkin sama nggih seperti punya Bapak Ibu. Kalau sekolah saya namanya SMK Negeri 1 Salam. Kemudian Ya nih, maaf. Belum kelihatan Ki, belum tampil. Oh iya, sebentar Nah, maaf. Ya. Sepertinya tadi sudah terlihat, ternyata belum. Sebentar deh, semoga tidak salah. Sudah terlihat nggih? Sudah Bu, tapi iya. kurang besar dikit. Dibesarkan Besar, sedikit oke. Bu. Sampun. Kecil lagi. Cukup nih. Nah, Kecil? cukup. Ya. Cukup. Oke. Yang pertama identitas, sama seperti punya Bapak Ibu sekalian, hanya mungkin beda sekolah nggih, SMK Negeri 1 Salam punya saya, kemudian mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, alokasi waktu, kemudian saya mencantumkan kompetensi inti, itu yang KI 3 dan 4, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. KD-nya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian IPK-nya menganalisis struktur teks prosedur, itu diambil dari C4. Kemudian indikator yang kedua menganalisis kebahasaan teks prosedur. Kompetensi dasar yang keterampilan 4.20 mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Kemudian IPK-nya menyusun kerangka pengembangan dalam menulis teks prosedur. Kemudian IPK yang kedua menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Kemudian tujuannya setelah melalui kegiatan pembelajaran model pembelajaran discovery learning, diskusi, tanya, jawab, dan presentasi. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun kerangka pola pengembangan dalam menulis teks prosedur dengan tepat dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan dengan tepat menggunakan bahasa sendiri dan bertanggung jawab. Kemudian materinya ini struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, kemudian menyusun teks prosedur, dan yang terakhir adalah menulis teks prosedur. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, kemudian media yang digunakan skema Bagan, kemudian teks prosedur, ada Google Form, ada video pembelajaran. Kemudian alat dan bahannya ada spidol, papan tulis, laptop, HP, speaker, dan LCD. Sumber belajarnya ada 3 dari buku LP2IP, kemudian saya ambil juga dari internet, dan ada lagi buku dari Erlangga. Oke, kemudian kegiatan pembelajaran. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka. Ini double. Kemudian guru memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. 3, menanyakan kabar peserta didik dan mengingatkan peserta didik agar menjaga kesehatan. 4, guru mempresentasi peserta didik terlebih dahulu. 5, guru menyampaikan motivasi kepada peserta didik. 6, peserta didik bersama guru tanya jawab mengenai materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pernyataan umum dan tahap-tahap teks prosedur. Kemudian yang ke-7, guru menyampaikan analogi mengaitkan dengan pengalaman peserta didik. 8, guru menyampaikan KD, IPK, tujuan, model pembelajaran, serta penilaian yang akan digunakan untuk memotivasi siswa selama mengikuti pembelajaran.
Kemudian guru menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Dalam kegiatan inti, itu yang tahap pertama ada namanya stimulation atau pemberian rangsangan. Peserta didik menerima motivasi dulu dari guru, kemudian peserta didik mengamati video tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang tahap kedua adalah problem statement atau identifikasi masalah. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian peserta didik membaca teks prosedur yang telah dibagikan guru. Kemudian peserta didik mengamati struktur dan kebahasaan melalui skema bagan dengan judul cara membuat paspor yang sudah ditampilkan di depan kelas. Atau mungkin nanti kalau memungkinkan saya perbanyak menggunakan kertas jadi anak bisa membaca dengan jelas. Kemudian yang keempat, peserta didik membedakan antara struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Ini double, maaf. Kemudian tahap 3 itu data collection atau pengumpulan data. Yang pertama, peserta didik menerima lembar kerja dari guru. Yang kedua, peserta didik secara berkelompok membaca beberapa teks prosedur, kemudian menentukan yang termasuk teks prosedur dari beberapa teks. Kemudian yang ketiga, peserta didik berdiskusi untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur yang disajikan. Yang tahap keempat itu data processing atau pengolahan data. Yang pertama, peserta didik menemukan struktur dan kebahasaan yang sudah dianalisis. Kedua, peserta didik secara berkelompok memeriksa kembali kesesuaian struktur dan kebahasaan teks prosedur yang telah dianalisis. Yang tahap kelima itu pembuktian, mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dan kelompok lain memberi tanggapan atau kritik saran dengan mengajukan pertanyaan ataupun memberikan masukan. Kemudian menarik kesimpulan yang tahap ke-6. Maaf, ini saya hapus karena double. Peserta didik membuat simpulan sementara dari hasil diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, membuat simpulan bersama mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian yang terakhir, evaluasi atau tes akhir berkaitan dengan materi teks prosedur. Penutupnya, yang pertama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang kedua, peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaran, menganalisis kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian memberikan reward kepada siswa dan kelompok diskusi yang aktif serta memotivasinya. Kemudian peserta didik menerima informasi tindak lanjut penugasan terkait dengan materi yang telah dipelajarinya bagi yang mendapat nilai kurang dari KKM ataupun yang sudah tuntas KKM. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu menyusun teks prosedur dan mengaitkan dengan materi yang telah dipelajari. Yang kelima, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam dan selalu mengingatkan peserta didik untuk selalu menjaga kesehatannya. 6. Peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketujuh, guru menutup pembelajaran dengan salam. Kemudian, untuk pertemuan yang kedua, itu kegiatan pembelajarannya ada 3. Yang pertama kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian guru memimpin doa sebelum memulai pelajaran, kemudian guru menanyakan kabar peserta didik, guru mempresensi, guru menyampaikan motivasi, peserta didik dan guru bertanya jawab mengenai materi sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan analogi mengaitkan dengan pengalaman peserta didik, kemudian menyampaikan KD, IPK, tujuan, model pembelajaran, serta penilaian yang digunakan. Kemudian yang terakhir, guru menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari dan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Kemudian kegiatan inti pada pertemuan kedua, yang pertama peserta dalam pemberian rangsangan. Pertama, peserta didik mengamati video prosedur yang
ditampilkan. Kemudian peserta didik dan guru bertanya jawab mengenai video prosedur yang telah ditampilkan. Kemudian untuk identifikasi masalah, peserta didik menerima lembar kerja dari guru. Yang kedua, peserta didik membuat kerangka teks dengan topik yang sudah ditentukan guru agar mempermudah penyusunan teks prosedur. Kemudian yang ketiga, peserta didik berdiskusi untuk menentukan struktur dan kebahasaan teks prosedur yang disajikan. Kemudian tahap keempat, pengolahan data, peserta didik memeriksa kembali kesesuaian struktur dan kebahasaan teks prosedur yang telah disusun. Yang tahap 5, mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dan kelompok lain memberi tanggapan dengan mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan. Tahap ke-6, peserta didik dan guru membuat simpulan bersama mengenai penyusunan teks prosedur. Kemudian yang terakhir, evaluasi atau tes akhir berkaitan dengan materi teks prosedur. Untuk penutupnya, hampir sama dengan yang pertemuan pertama, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran, kemudian peserta didik bersama guru merefleksi, jadi memberikan reward bagi siswa dan kelompok diskusi yang aktif serta memotivasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik menerima informasi tindak lanjut penugasan terkait dengan materi yang telah dipelajarinya. Kemudian guru menyampaikan yang akan dilakukan pertemuan selanjutnya adalah evaluasi menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kelima, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam dan selalu mengingatkan peserta didik untuk selalu menjaga kesehatannya. Yang keenam, peserta didik dan guru mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan berdoa. Kemudian yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. Kemudian ini tanda tangan nggih. Dari Pak Kepala dan saya. Kemudian yang sepertinya penempatannya salah untuk yang tanda tangan tadi. Dan yang selanjutnya adalah penilaian. Untuk aspek penilaian itu ada beberapa. Yang pertama dari sikap. Teknik penilaiannya adalah observasi, yaitu ada rubrik penilaian, kemudian ada lembar observasinya. Dan yang kedua penilaian pengetahuan itu bentuknya tes, kemudian nanti bentuk dari penilaian pengetahuan itu saya menggunakan Google Form. Jadi anak tinggal mengeklik jawaban yang benar. Nanti ada linknya. Kemudian yang keterampilan itu praktik tertulis, ada lembar penilaian menulis, pembelajaran remedial, itu analisis penilaian remedi. Itu biasanya nanti ada penilaiannya sendiri, jadi yang di bawah KKM dan yang sudah tuntas. Instrumen penilaian untuk pembelajaran remedial itu bagi peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM atau 75, maka peserta didik tersebut diberikan remedi. Soalnya nanti terlampir di LKPD. Kemudian pembelajaran pengayaan itu bagi peserta didik yang mendapat nilai di atas KKM atau sudah tercapai. Kemudian kisi-kisi penilaian pengetahuan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, saya menggunakan Google Form, itu ada 10 soal. Soal nomor 1 itu menentukan struktur, kemudian dari menganalisis struktur dan kebahasan prosedur. Yang soal nomor 2 itu menentukan kalimat yang mengandung konjungsi temporal, itu juga dari kebahasaannya, itu memakai pilihan ganda, kemudian mengurutkan kalimat acak. Yang nomor 4 itu menentukan makna istilah, yang kelima menentukan struktur lagi karena beda teks, kemudian yang keenam menentukan kaidah kebahasaan, yang ketujuh sama, 8 menentukan kalimat yang mengandung kalimat yang tidak mengandung perintah, yang nomor 9 menentukan konjungsi agar menjadi kalimat, yang 10 menentukan kata keterangan dengan tepat. Dan pada
keterampilan mengembangkan teks prosedur, itu nanti menyusun sebuah teks prosedur yang nantinya akan berupa tulisan. Dan soalnya disajikan judul, peserta didik dapat menyusun dan menulis menjadi teks prosedur dengan tepat. Itu nanti bentuknya uraian. Kemudian ini nggih contoh dari soalnya seperti ini. Terus nanti saya masukkan ke Google Form seperti itu. Jadi bentuknya pilihan ganda. Terus mawon nggih, ada kunci jawabannya juga. Kemudian untuk soal keterampilan, itu ada 2 judul yang diberikan kepada peserta didik, dan peserta didik nantinya mengembangkan dengan menyusun kerangka. Setelah menyusun kerangka, baru mereka menuliskan teks prosedur yang sesuai dengan judul yang atau topik yang sudah diberikan oleh guru. Yang pertama, cara memasang baterai pada telepon genggam. Kemudian yang kedua, pengajuan beasiswa prestasi di sekolah. Untuk kunci jawabannya, karena ini bentuknya dari keterampilan, nanti bergantung pada jawaban peserta didik, tapi sesuai dengan kriteria penilaiannya. Ini untuk rubrik penilaian sikap. Saya masih kurang menambahkan penskorannya, jadi nanti mungkin saya tambahkan. Kemudian ini untuk yang pengetahuan, jadi ada 10 soal, skor setiap soalnya adalah 2. Nanti jumlah semua adalah 20, kalau betul semua, jumlah skor dikali 5 itu adalah nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Kemudian rubrik penilaian keterampilan. Kriteria penilaiannya itu yang pertama dari isi. Dapat skor 4 jika lengkap dan terperinci, itu menguasai topik, tujuan, langkah-langkah relevan dengan topik yang dibahas. Mendapat skor 3 jika lengkap tetapi kurang terinci, yaitu cukup menguasai, memadai, relevan dengan topik namun kurang terperinci. Kemudian yang dapat skor 2 jika kurang lengkap dan terperinci, yaitu pengembangan topik tidak memadai. Yang dapat skor 1 jika kurang lengkap dan kurang terperinci, itu biasanya tidak layak dinilai, tapi kita memberikan nilai 1. Kemudian dari kriteria penilaian selanjutnya adalah dari struktur teks. Mendapat nilai 4 jika runtut dan logis, ekspresi lancar, gagasan terungkap padat, jelas, tertata dengan baik. Kemudian dapat skor 3 jika runtut tetapi tidak logis, kurang lancar, kurang terorganisasi, tetapi ada ide logis tetapi kurang lengkap. Kemudian dapat skor 2 jika kurang runtut dan logis, itu tidak lancar, gagasan kacau, dan tidak terkait, urutan kurang logis. Yang mendapat skor 1 adalah kurang runtut dan kurang logis. Kemudian dalam pilihan kata itu mendapat skor 4 jika tepat dan sesuai, pilihan kata canggih, pemilihan kata dan ungkapan efektif, menguasai pembentukan kata, penggunaan kata dengan tepat. Kemudian dapat skor 3 jika kurang tepat dan sesuai, penguasaan kata memadai, pilihan, penggunaan kata kadang-kadang salah tetapi masih sesuai. Mendapat skor 2 jika tepat dan sesuai, tidak tepat dan sesuai. Sering terjadi kesalahan bentuk, pilihan, dan penggunaan kosakata tidak tepat, makna membingungkan atau tidak jelas. Kemudian dapat skor 1 tidak tepat dan tidak sesuai. Kemudian dari kalimat, jika mendapat skor 4 jika mudah dipahami, konstruksi kompleks dan efektif, terdapat hanya sedikit kesalahan penggunaan bahasa. Kemudian dapat skor 3 jika agak sulit dipahami, konstruksi sederhana tetapi efektif, terdapat sedikit kesalahan, terjadi sejumlah kesalahan penggunaan bahasa, makna cukup jelas. Kemudian dapat skor 2 jika sulit dipahami, yaitu sering terjadi kesalahan pada kalimat, urutan kata, dan makna membingungkan. Dapat skor 1 jika tidak bisa dipahami, yaitu tidak menguasai tata kalimat, terdapat banyak kesalahan, tidak komunikatif, tidak layak dinilai. Kemudian dari ejaan dan tanda baca, mendapat skor 4 jika tidak ada yang salah,
yaitu menguasai aturan penulisan, terdapat kesalahan sedikit ejaan, tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan penataan paragraf. Kemudian yang dapat skor 3 itu jika sedikit yang salah, yaitu kadang-kadang terjadi kesalahan ejaan, tanda baca, huruf kapital, penataan paragraf, tetapi tidak menghilangkan makna. Dapat skor 2 jika banyak yang salah, yaitu sering terjadi kesalahan ejaan, tanda baca, huruf kapital, penataan paragraf, tetapi makna tidak jelas. Kemudian yang mendapat skor 1, jika salah semua, yaitu tidak menguasai aturan penulisan, terdapat banyak kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan penataan paragraf, tulisan tidak terbaca dan tidak layak dinilai. Jumlah skor semua adalah 100 jika dikalikan 5. Nanti itu nilainya mengambil dari skor tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini adalah materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada 2, yaitu keterampilannya menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada struktur teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah unsur kebahasaannya. Saya berikan bagan juga biar nanti saat menjelaskan ke peserta didik lebih paham. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan teks prosedur. Yang pertama menyusun teks prosedur dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Adapun langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan seperti itu nggih. Ada beberapa, kemudian ada menyunting juga. Nanti untuk yang KD keterampilan, karena mengembangkan itu kan banyak sekali, jadi yang diambil dari IPK-nya juga adalah menyusun dan menulis teks prosedur, seperti itu. Ini kemarin saya juga mencoba seperti yang dengan Pak Bambang, itu membuat skema bagan yang nantinya akan ditampilkan ke peserta didik. Kalau memungkinkan tidak ada kendala dalam misal listrik seperti itu, tidak mati lampu dan sebagainya, saya memakai LCD proyektor. Tapi saya juga mempunyai alternatif lain, itu mungkin saya kalau harus memakai media yang agak lebih besar, saya akan menggunakan seperti banner itu Bapak Ibu. Saya tempelkan di depan kelas, itu untuk alternatif kalau terjadi kesalahan teknis pada saat saya mengajar. Baru seperti ini, belum selesai sih sebetulnya. Cuma kemarin memperhatikan dari Pak Bambang kok lebih mudah untuk disampaikan kepada siswa. Nah ini salah satu contoh teks, judulnya cara membuat paspor untuk menganalisis struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan, dipersilakan. Terima kasih Bu Yani. Monggo Bapak Ibu. Pak Eeng, monggo Pak Eeng. Terima kasih Bu Retno dan juga Bu Yani. Sedikit saran saja Bu, di bagian penulisan kriteria keterampilan, berarti yang penilaian. Bawah, yang bawah. Yang keterampilan. Yang keterampilan. Ini. Untuk rubrik penilaiannya itu kalau menurut saya sudah lengkap Bu, sudah baik. Namun untuk kolom-kolomnya itu kalau bisa ditambahi aspeknya dulu. Jadi setelah nomor itu aspek. Nah, aspeknya itu baru nanti isinya, yaitu ada pertama isi, kedua struktur, dan yang ketiga apa tadi. Kemudian sebelah kanannya aspek, baru kriteria dan skor. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Pak masukannya. Terima kasih Bu. Monggo yang lain Bapak Ibu. Monggo. Langsung ke Pak Bambang atau Bu Ani,
Monggo Pak Bambang. Iya Bu, itu yang tadi untuk penilaian aspek dulu baru kemudian kriteria ya. Oh, nggih. Kemudian tadi media diupayakan media yang simpel tapi memahamkan anak gitu. Nggih. Ya. Nggih, Pak. Oke. Gitu ya. Nggih. Nggih. Untuk yang lainnya bagaimana, Pak? Ya. Yang tadi mohon maaf saya tinggal sholat dulu gitu. Oh, nggih, nggih, Pak. Ya, coba ke atas, di atasan sedikit. Niki? Ini apa nih? Oke. Ini KD. Ya, KD, kemudian tujuan, tadi struktur, ya. Nggih. Mohon maaf Pak Bambang, saya mau tanya. Kalau menganalisis itu C berapa nggih? Setahu saya C4. Iya, C4 Bu. Oh nggih. Tadi Bu Ani sepertinya ngendiko C3, makanya saya agak bingung tadi. Iya, C4 ya kalau nggak salah. Oh nggih. C3 itu nggih. Kalau nggak salah pagi. Nggih Pak, saya lihat di taksonomi belum itu kok sepertinya C4. Nggih. Nggih Bu, ini kan ada KD-nya kan struktur dan mengembangkan tag ya. Jadi kan kalau mengembangkan tag itu berarti menulis gitu ya. Iya. Nggih. Nah itu yang menulisnya itu yang nanti mengikuti bagan alir itu. Nggih. Memang jarang mungkin kan kalau mengembangkan tag itu kan tidak serta-merta jadi tag kan itu. Tapi ada tahapannya harus dilakukan itu. Biasanya di antara kita itu begitu tahapan itu yang muncul adalah teori langkah-langkah. Tapi tidak disertai contoh bagaimana setiap langkah itu dihadirkan itu. Contoh misalnya langkah pertama menentukan topik, tapi contoh topiknya dan bagaimana selanjutnya itu tidak dihadirkan. Nah ini yang ke depan harus lebih dioperasionalkan agar anak-anak kita itu paham gitu. Nggih Pak. Gitu aja nih. Nggih Bu. Nggih. Ya, terima kasih Bapak. Oh ya, tadi saya sudah share jadwal ya Bapak Ibu. Bukan. Ini kan kategori 1 tahap kedua ya. Oh itu kategori 2 gitu. Nah, gitu. Berarti untuk Bapak Ibu ini kan persiapan kompre nanti ya. Iya. Nggih. Iya Bu, itu matur nuwun. Nggih, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Nggih. Mungkin ada yang lain. Selanjutnya masih ada satu lagi ya. Izin stop. Iya. Nggih Bu. Nggih. Nah, selanjutnya satu lagi, monggo siapa? Monggo Bapak Ibu. Oke, monggo. Sampai jam 1 malam lagi malam. WA sama Bu Adi dia sudah kok jam 1 malam. Iya, monggo Bapak Ibu. Ya, hari ini berapa rencananya? Mungkin baru itu Bapak. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak ada, tolong semuanya nanti dicermati supaya itu kan Bapak Ibu baru 1 RPP. Sementara Bapak Ibu kan harus menampilkan 2 RPP dengan lampiran-lampirannya ya. Jadi ada lampiran
media, materi, penilaian gitu, LK gitu. Dua itulah nanti itu disusun yang terbaik. Kalau dipilih dari dua itu mana yang Bapak Ibu kuasai dengan baik dan lengkap itu yang diunggah untuk uji kompre gitu. Supaya nanti pas uji kompre Bapak Ibu lancar dalam menjawab pertanyaan para penilai dan Bapak Ibu memperoleh nilai yang baik sehingga Bapak Ibu lulus untuk melanjut ke program kegiatan PPL gitu. Karena kalau tidak lulus Bapak Ibu nanti tidak bisa ikut PPL gitu. Itu persyaratannya seperti itu. Oleh karena itu saya dengan Bu Ani mencoba untuk mendampingi penyusunan RPP ini dengan semampu yang kami lakukan gitu. Tentu saya harus tahu diri, saya kan tidak terlalu hari-hari juga tidak membicarakan tentang RPP, hanya mungkin pernah menulis buku tentang RPP, lalu mendampingi mahasiswa menyusun RPP gitu. Ya. Nah, itulah pengalaman yang saya peroleh. Dan dari seperti ini, saya bisa mengamati bagaimana Bapak Ibu tadi, seperti Bu Resa ya Pak ya, yang tadi itu, mohon maaf kalau saya menyampaikan mungkin agak sedikit tensinya naik gitu. Ya, itu kadang-kadang saya juga duduk gitu ya, apa yang harus kami lakukan gitu ya. Sementara mohon maaf beberapa waktu yang lalu dengan aktivitas daring seperti ini juga kita punya keterbatasan gitu. Jadi seperti kemarin saya menampilkan di Zoom itu, satu sisi saya bisa menampilkan, tapi kan saya tidak bisa melihat bagaimana Bapak Ibu itu membaca atau tidak gitu. Karena yang di layar saya adanya hanya tampilan naskah gitu kan. Sementara digambarkan ada di Bapak Ibu gitu. Nah ini, itulah realitas yang terjadi sekarang. Ya memang dari kejauhan bisa tergambar apa namanya terjaring realitas pembelajaran, tetapi efektivitasnya ini yang perlu kita tengok ke depan gitu ya. Saya juga kemarin menengok mahasiswa PPL Rajab yang luring, itu saja juga memperbaiki untuk hal yang miskonsepsi itu juga tidak mudah gitu ternyata ya. Jadi akhirnya saya masuk kelas untuk saya jelaskan semua tentang teori teks. Nah setelah itu kemudian mereka saya minta untuk memperbaiki perangkat-perangkat yang ada gitu. Nah sementara seperti ini kan juga ada keterbatasan waktu, kemudian apa namanya kami untuk mengoreksi, koreksinya hanya melalui suara dan juga ya tentu ada keterbatasan, berbeda dengan kalau luring kan dicoret untuk diperbaiki seperti ini dan sebagainya. Nah itu ada kekurang Tuhan gitu Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa lah, itu semua semoga berjalan dengan baik. Itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Semoga Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya kita bisa akhiri gitu ya hari ini, kemudian bisa kita lanjutkan lagi gitu. Oke, moga Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu. Cukup atau sipun Bapak? Oh, oke, moga kalau sudah cukup, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau merefleksi aktivitas kita? Oke, monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Yogi.
Nggih. Nah, Bapak Ibu mohon RPP yang harapan kami dengan waktu yang tersedia itu Bapak Ibu bisa menampilkan 2 RPP yang telah disusun ya. Jadi semuanya nanti bisa tampil gitu. Termasuk penguatan di hari terakhir supaya Bapak Ibu nanti bisa mengunggah RPP yang baik untuk persiapan uji kompre gitu. Oke. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu matur nuwun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Bambang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sudah kan? J, marilah Bapak Isi live group ya. Foto? Isi live satu dulu. Kalau ada fotonya Romo, Pak. Ya, bagaimana nanti saya kirim di grup ya, Bapak Ibu. J, Bapak. Bapak. Sudah? Mau difoto lagi enggak sih Pak Yogi? Oh iya. Pak Irwan. Pak Irwan, dulu Pak Irwan. Pak Irwan. Oh ya, siap. Kameranya nggak ada. Adalah sinyal Pak, kameranya nggak ada. Ya. Belum tahu.